Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas salah satu series lagi ya terkait batu bara ya. Jadi selama ini belum pernah bahas saham batu bara, jadi nanti akan saya kasih dua sesi lah kira-kira saham apa namanya list yang pertama dari list saham-saham batu bara yang ada di tempat saya. IHSG ini saya upload nanti paling di tanggal 11 ya. Jadi kondisinya saya bicara adalah yang tanggal 10. 10 ini berarti hari Kamis. Naik sebenarnya 61 poin ya, 0,88%. Tidak ada yang signifikan, asing masih keluar, volume masih di bawah rata-rata, jadi ya bisa dibilang masih lesu. Terus dari sini kita bisa lihat juga mengenai harga batu bara. Harga batu bara kalau kita tarik dari Januari kemarin 2025 itu kondisinya di 114. Nah saya nggak tahu kontraknya batu bara itu biasanya berapa, tapi menurut saya sih kalau ngelihat yang lain-lain kontraknya harga batu bara itu bisa berkisar 1-2 bulan atau sampai 3 bulan ke belakang ya. Jadi misalnya kontrak kuartal 1 itu bisa jadi pakai harga kuartal 4 atau hanya selisih 1 bulan saja. Maka di potensi di kuartal 2 nanti harga batu bara atau laporan keuangan emiten batu bara bisa jadi masih belum signifikan baik. Kenapa? Karena naiknya 110 ini baru di bulan Juli, sedangkan bulan Juli ini harganya kemungkinan dipakainya di bulan-bulan berikutnya atau on the spot ya. Intinya biasanya ada backdate lah. Nah, dengan asumsi ini efeknya di laporan keuangan masing-masing emiten biasanya ya bisa jadi ada dua ya, ada dua hal ya. Nanti di kuartal 2 bisa jadi naik kalau dia bisa memanfaatkan momentum yang ada. Bisa jadi dia masih sideways ya, sama-sama seperti kuartal 1. Sehingga kalau di contoh misalnya kayak ITMG gitu, dilihat dari EPS kuartal 1 dibandingkan oh ini nggak bisa ya. Bentar, coba kita lihat PTBA. Nah ini PTBA. Kuartal 1 2024 ini 68, di kuartal 1 2025 33. Nah, pada waktu 2024 107, nanti di kuartal 2 belum tentu bisa membaik daripada 33. Saya nggak akan ngitung totalannya, tapi ngelihat harga kondisi 2024 yang dia sideways-nya di angka-angka sini 140, 130, 133 gitu ya. Kalau sekarang 2025 sideways-nya di angka-angka sini artinya apa? Ada kemungkinan harga saham itu, harga batu bara itu rata-ratanya dibandingkan 2024 itu bisa turun dari 148 ke sekitar 105. Artinya 105 dibagi 148 bisa turun 29%. Artinya 20 sampai 30% lah kita estimasikan. Nah, sehingga closing tahunan kayak misalnya PTBA, kalau rata-rata itu langsung terus menerus kan ini 443 kali 0,7 karena dia turun 30%. Jadi ke 310. Mentok-mentok ke 408. Artinya kita bisa estimasikan tahun 2025 ini EPS-nya akan berapa. Sehingga kita bisa ngitung potensi dividen kita berapa. Nah, di sini ya, di sheet saya ini sudah saya coba update. Ini adalah sesi pertama ya, saya akan sampaikan BSSR, Pegas, Akra, Elsa, Maha, PSSI, TB, KKGI, ADMR, Indi, SGER, MBAP, MCOL. Nah, special mention ada di KKGI ya. KKGI ini kemarin kan yield dividennya atau dividen payout rasionya 23%. Tapi ada kemungkinan dia juga bisa 60% karena historinya dia adalah 20 sampai 60 ya. Nah, kita anggap pakai worst case dulu dah gitu. Itu adalah 23%. Maka KKGI jika EPS-nya 76, jadi kita lihat ya KKGI. EPS estimasi berapa? 10 sampai 76 ya. Saya nggak pakai 10 karena saya nggak mempercayai performa KKGI seperti kuartal 1. Nah, sehingga saya pakai 76. Bisa nggak dihitung sendiri? Bisa, tapi malas saja. Karena kita baru mengestimasi kan.
perjalanannya masih panjang, masih jauh di depan. Kalau mau diestimasikan persisi sekali ya bisa-bisa aja. Tapi kan gitu. Harga saham itu tidak selalu setara atau selaras dengan fundamental dalam waktu dekat. Kalau setahun itu atau 6 bulan atau 8 bulan, 11 bulan, 12 bulan itu termasuk yang periodenya waktunya itu pendek untuk fundamental. Nah, saya sendiri range waktunya nggak cuma setahun gitu. Sehingga ya sudahlah, pakai aja angka yang ada. Nah, angka yang ada 76 saya masukin di sini. Kalau pakai 10 nggak mungkin. Saya nggak percaya KKGI ada di situ gitu loh. Jadi oke lah, saya ngambil 76 dengan payout ratio 23%, maka kemungkinan dia punya dividen itu 18. 18 itu kalau ngelihat harga sekarang KKGI yang 360 ini itu setara dengan 5%. Kalau nggak 23 gimana Bang? Misalnya 50 ya beda. Payout rasionya 50 beda jadi 10%. Payout rasio balik ke 60 bisa jadi 12. Kalau nggak 76 100 misalnya bisa naik lagi gitu. Itu serunya kita estimasi saham berdasarkan dividen. Nah, kemarin ada yang nanya, "Bang, harga wajar gimana caranya ngelihat harga wajar?" Gampang, kalau saya bagi aja yield yang diinginkan. Yield yang diinginkan berapa? Nah, kalau ini kan yieldnya 9% nih. Jadi kayak BSSR itu harga wajarnya menurut screener yang ada di sini itu 4.237. Artinya kalau posisinya itu harga yield dividen 9%, 381 ini seolah-olah harganya harus 4237. Artinya sekarang harganya lebih murah daripada harga wajarnya. Ini ada MOS, jadi margin of safety ya. Itu masih sekitar 8%. Kalau 9 ya. 9% minimumnya gitu. Jadi yang di bawah harga wajar kalau lihat seperti ini adalah 2 item atau 2 perusahaan, BSSR dan Pegas. Kenapa angkanya bisa seperti itu? Ya kita hitung satu-satu lah. EPS-nya BSSR berapa? Cariin satu-satu, ambil. Pegas berapa? Cari satu-satu, ambil, masukin. Dividen payout ratio-nya juga di reset. Nggak ada yang instan ya teman-teman ya. Semua perlu riset, semua perlu pemahaman. Nah, kalau kita bisa memahami, kita bisa mengurai, kita bisa cocok dengan style kita, trade-nya kita, nyaman. Nah, saya sebenarnya di pasar saham itu mencarinya kenyamanan. Supaya nyaman gimana gitu. Karena investasi itu buat saya nggak pengen investasi itu deg-degan. Bukan investasi itu namanya kalau deg-degan. Kalau investasi kan cari nyaman ya. Misalkan kita beli rumahnya bagus, tempatnya bagus. Kan kita ketika beli aman, nyaman, tentram. Wah, rumah bagus, alhamdulillah dapat. Terus misalnya beli emas, alhamdulillah dapat emas, kan nyaman. Bukan jadi malah deg-degan ketika kita beli emas. Sama di saham. Beli saham jadinya deg-degan. Wah, itu bukan investasi. Berarti ada yang salah kalau kita deg-degan. Satu, mungkin kita nggak tahu kondisi emitennya seperti apa. Kedua, kita cuma ikut-ikutan. Ketiga, ya cuma gambling saja. Siapa tahu, kan gitu kan. Siapa tahu ini bisa. Siapa tahu ini bisa. Gitu. Nah, saya pengennya menghindari yang hal-hal yang seperti itu. Makanya saham-saham yang ada di list, saham-saham yang saya cicil, punya garansi paling tidak. Garansinya adalah garansi dividen. Kalau nanti ternyata kita nggak ngambil dividen, yaitu urusan kita gitu. Nah, yang pertama adalah BSSR. BSSR ini lumayan ya. Yieldnya dengan harga sekarang, ini harga sudah update semua. Update-nya adalah hari Kamis, tanggal 10 Juli. Besok update nggak Bang? Besok update lagi saya. Update lagi. Hari ini kan yang naik Elsa 2,1%. Yieldnya masih bagus, masih 8,1. Kemudian apalagi nih, ADMR tuh. ADMR naik 6,4%, tapi yieldnya cuma 4,2. Nggak semua orang punya ini seperti ini ya, cara hitung seperti ini. Makanya ADMR bisa jadi untuk sebagian orang murah, sehingga ini jadi naik nih ADMR. Nah nih, wah ini udah murah nih titiknya. Beli misal, bisa begitu? Bisa. Makanya ada style trading yang buy on breakout, kan belinya malah pas di pucuk, belinya pas di atas. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Berhasil nggak Bang? Dan berhasil, ada yang berhasil, sukses. Salah satu mentor ada yang seperti itu kan. Jadi gitu. Nah, urutannya ini
kalau ngelihat ini saya nggak bacain satu-satu lah ya. Tinggal teman-teman uji aja apa yang saya tuliskan, diuji untuk mengkoreksi. Jadi nanti kalau ada koreksi, bang itu nggak seperti itu, atau om nggak seperti itu om, yang ini begini, yang ini begini, nggak apa-apa. Banyak kan yang komen ada beberapa koreksi, ya nanti kita coba setup atau coba koreksi lagi. Makin banyak yang melototin makin baik, karena kalau sendirian melototin bisa berbeda hasil. Jadi sekali lagi yang list masih masuk itu ada di BSSR ini nomor 1 untuk periode ini ya, untuk sheet yang ini. Nanti ada yang di atas 9% ada ya. Ini masih saya simpan untuk video besok, hari Minggu, hari Sabtu ya, hari Sabtu, mungkin Sabtu Minggu kali. Jadi saya maratonkan saja review untuk saham-saham di sektor batubara. Kenapa? Karena batubaranya sudah mulai naik, sudah mulai beranjak naik dari 94 ke 110. Mungkin kita bisa mulai cicil. Nah, kalau 9% ini masuk ke dividen for living 9,7, kita taruh yang paling besar ya. Tapi di sini saya nggak nggak merekomendasikan ya. Ini hanya list saya ya. Kayak misalnya BSSR ini kan kemarin ya, di video-video saya sebelumnya sudah banyak tuh nyebut kalau dia cadangan batubaranya tertulisnya itu tinggal 2 tahunan ya ada kemungkinan nggak ditulis, ada manajemen yang begitu bisa jadi juga ada. Tapi kalau sebelumnya ditulis sekarang nggak tertulis atau nggak ditulis, ya ada apa gitu aja. Nah menurut saya baiknya ya ditulis dan diupdate tuh BSSR. Sayang, kita pengen sebenarnya nyicil tapi was-was juga gitu loh. Was-was kalau nanti ternyata tidak ada alternatif lain untuk batubaranya, sisa tinggal 2 tahun, yang selainnya nanti nggak bisa ekonomis untuk ditambang misalnya. Nah dengan kondisi seperti ini, maka investasinya tadi kalau kebutuhan per bulannya itu 10 juta per bulan, maka dengan 9,7 investasinya harus 1,2 miliar. Asumsi inflasi 2,5%, 10 juta per bulan hari ini itu equal dengan 18 juta per bulan, 25 tahun lagi. Nilai investasinya itu 2,2 miliar. Bisa nggak mencapai ini? Ya udah kita hitung aja. Nabung per bulan 2 jutaan. Modal awal 50 ya, 50 juta. Nabung per bulan 2 jutaan selama 5 tahun. Ada dividen, masukin lagi dividen, masukin lagi dividen, masukin lagi gitu terus sampai 25 tahun. Kehit angkanya 3,3 miliar. Jika dividennya 9,7 tadi. Jadi harus konsisten, portofolio setiap tahun harus ke 9,7 secara yield. Gitu ceritanya. Jadi ini ke hit ya. Target 18 juta, actualnya 26,800 ya. 0,844. Ini di periode kelima, jadi ke hit. Ini dividen per bulan. Kalau per tahunnya berarti sekitar 300-an nih. Nah, 322. Dividen kan dibagi 2 tahun sekali, 2 kali setahun. Ada yang 3 kali setahun, 4 kali setahun, ada yang 1 tahun sekali. Gitu. Saya kira itu untuk video kali ini. Kita lanjutkan nanti ya. Yang saham yang lain yang lebih bagus dari ini ya. Nanti di video berikutnya mungkin lusa ya, besok atau lusa nanti saya upload insya Allah ya. Namanya juga sambil kerja ya, kita ngonten begini atau ngerekam begini itu ya kalau pas ini aja ya, sambil menemani aja, lagi ngeliat-liat sekalian direkam gitu. Makasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.